mengundang kekayaan, hanya kekayaan yang bisa datang ke rumah Anda. Ya. Kesuksesan cuma kesuksesan. Begitu juga Anda mau nama terkenal atau apapun, itulah yang masuk gitu ya. Tetapi kalau keharmonisan cinta kasih, dia masuk akan membawa kekayaan, nama baik, dan kesuksesan sekaligus. Kalau feng shui itu adalah mencapai keseimbangan. Dengan keseimbangan berpikir dan segala sesuatu, artinya kita telah mengenal diri kita. Kita punya kemampuan sebagaimana, kita terapkan tuh ya. Bidang bisnis apa yang cocok, kapan kita lagi jelek, kapan kita bagus gitu ya. Kemudian juga rumah yang nantinya kita tinggal, walaupun kita ngontrak harus yang seperti apa supaya bisa mendukung kita. Nah, nanti Ferrari datang sendiri kalau kita udah sukses. Pintu utama tidak boleh dikalahkan oleh bangunan apapun, termasuk gudang. Apalagi kalau itu adalah kamar. Setelah dicari-cari, rumah yang menghadap utara dan kedudukan di selatan ini yang dia naksir lah istilahnya. Apakah cocok nih Pak Kang? Itu yang paling berbahaya kalau dia memang sengaja. Oh, paling berbahaya. Itu makan nyawa. Oh, oke. Ya, dan yang kena itu adalah keturunan. Pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat akan dipandu bersama saya, Tony Wicaksono. Dan Anda juga bisa silakan langsung mengirimkan pertanyaan yang nanti akan saya berikan dan ajukan kepada Pak Kang di segmen ketiga dan keempat. Silakan kirimkan pertanyaannya ke nomor WhatsApp kami 0812 112 9200. Detail-detail yang perlu Anda perhatikan sebelum mengirimkan pertanyaannya adalah pastikan Anda memberikan nama lengkap, kemudian juga tanggal lahir, dan yang paling penting adalah jam lahirnya. Karena masih banyak yang saya lihat jam lahirnya belum detail ya. Ada yang menyebutkan sekitar pukul berapa, ada yang menyebutkan dari pukul 20 sampai 21. Saya harap jamnya bisa lebih detail lagi supaya bisa dihitung oleh Pak Kang dengan tepat. Dan juga kami akan memilihkan pertanyaan yang tidak terlalu panjang ya, agar juga bisa menghemat durasi dan memberikan kesempatan pada pendengar yang lainnya. Kalau gitu kita sapa dulu nih Pak Kangnya di malam hari ini. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Sony yang punya Wicaksono, Wicaksono yang punya Sony. Apa kabar? Selamat malam Pak Kang yang punya Pak Kang punya apa ya? Pak Kang, gimana nih, sudah siap dengan bahasan malam hari ini? Selalu always. Ada yang bertanya pada saya, Son. Oh, apa tuh Pak Kang? Kapan saya bisa beli Ferrari katanya? Waduh, kapan bisa beli Ferrari? Ya kalau udah ada uangnya dong. Memang, iya. Tetapi maksudnya kapan itu bisa terwujud? Kapan bisa terwujud? Iya, bagaimana jawabnya sih ya? Iya, gimana jawabnya? Ferrari sekarang berapa sih harganya? Saya juga nggak tahu. Ya. Nanya Jadi kayak ini ya, kayak nanya kapan saya bisa kebeli pesawat terbang gitu ya. Jadi gini, Son. Jadi saya juga teringat ketika saya waktu masih muda naik kendaraan umum nih, Son. Saya pernah cerita sepertinya sama Sony ya? Enggak. Enggak ya? Terus ketemu bapak-bapak yang udah pada tua deh gitu. Naik transportasi. Saya waktu itu kan masih muda gitu ya. Iya. Saya ditanya oleh mereka, nanti kalau sudah, kan saya waktu itu usia sekolah kan. Kalau nanti udah lulus sekolah, udah bekerja, apa cita-citanya? Oh, bahkan apa tuh gitu? Maksudnya mau kayak seberapa gitu. Saya bilang enggak lah, saya sih nggak punya tujuan menjadi orang kaya, yang penting cukup. Lantas mereka kasih tahu ke teman-temannya, ini anak muda luar biasa hebat, nggak berpikiran duit, yang penting cukup.
Saya jawab lagi, iya Pak, yang penting cukup, mau beli pesawat terbang 7 cukup duitnya. Kalau saya ditanya nih Pak, kan saya bakal jawab yang penting pas-pasan aja lah, pas beli Ferrari, pas buat beli jet pribadi. Pas ada duitnya ya. Nah, jadi kembali mengingat itu, saya bilang sama dia, yang penting kalau feng shui itu kan mencari keseimbangan hidup. Iya. Ada satu cerita malahan kan katanya nih, ada yang bercerita 3 orang tua, ada yang cerita 4 orang tua yang mau menamu ke dalam rumah seseorang. Nah, padahal di dalam rumah tersebut si anak lagi ngotot sama si orang tuanya. Ayah, bagaimana dong, motor saya nih udah jelek banget deh. Minta ganti. Minta ganti. Ayahnya bilang, tunggulah, ayah belum punya uang ya. Nanti ayah kumpulin uang kelebihan gaji buat beli. Wah, ngotot dia marah. Tas di depan tuh hujan deras. Nah, ada yang berteduh 4 orang, ada yang bercerita 3 orang, ada yang cerita 4 orang. Nah, kemudian udah silakan aja suruh masuk, kesian orang udah pada tua renta itu. Yap. Disuruh masuk, mereka memperkenalkan diri bahwa yang satu adalah kekayaan, kesuksesan, satu lagi nama baiklah katakanlah ya, tenar gitu ya. Yang satu lagi adalah keharmonisan. Wah, si anak bilang, udahlah ayah suruh masuk ke itu kekayaan. Kalau kaya papa nggak usah beliin saya motor, saya bisa beli sendiri. Atau masuk ke kesuksesan, sukses masuk, kita semua sukses, banyak duit, bisa apapun bisa dibeli gitu kan. Nah kemudian ibunya bilang nih, ya mendingan kita cari yang punya nama aja deh supaya segala sesuatunya lebih baik. Tapi enggak, si anak kecil bilang misalnya kita minta keharmonisan masuk. Kenapa? Karena dari 4 tamu ini nggak boleh semuanya masuk, yang bisa diundang cuma 1 son. Nggak bisa. Akhirnya aklamasi, diundanglah si keharmonisan atau cinta kasih gitu. Nah giliran diundang masuk, semua ikut masuk san. Loh, kenapa kok? Loh ditanya dong, kenapa kok kalian jadi masuk semua? Dia bilang kalau Anda mengundang kekayaan, hanya kekayaan yang bisa datang ke rumah Anda. Kesuksesan cuma kesuksesan. Ya, begitu juga Anda mau nama terkenal atau apapun, itulah yang masuk gitu ya. Tetapi kalau keharmonisan cinta kasih, dia masuk akan membawa kekayaan, nama baik dan kesuksesan sekaligus. Jadi intinya adalah ciptakan terlebih dahulu lingkungan yang harmonis, lingkungan yang bikin hati jadi adem, tenang, nyaman ya. Betul, yang seimbang. Ya toh? Kan? Maka daripada itu saya juga bercerita itu. Sama yang bertanya, tahu nggak yang bertanya siapa? Siapa nih? Kalau Sony pernah nonton TikToknya Bakmi Loncat, nah saya ngobrol sama dia di TikTok tersebut. Saya kebetulan waktu itu mampir makan di tempat dia. Halo teman-temanku dan sahabatku, hari ini sangat-sangat luar biasa. Ini saya punya guru besar, Watak Lausi, siapa tidak kenal, Hong Shui Sinsang paling terkenal di Indonesia. Mungkin dunia udah tahu semuanya. Hari ini makan bakmi loncat. 8 tahun pernah makan bakmi loncat, tapi sekarang tidak berubah. Tetap ganteng, air muda, dan senyumnya tetap menggoda seluruh dunia. Halo Pak Hongkian. Halo, apa kabar? Aduh, lama kita nggak jumpa ya. Iya. Pak Hongkian, sehat selalu ya. Oh selalu. Sehat selalu ya. Always. Tolong lihat saya dong, kapan punya Ferrari? Kesuksesan nggak diukur dari apa yang kita punyai. Nomor 1, kesuksesan feng shui adalah keseimbangan yin yang. Oh. Percuma kalau kita tuh sukses luar biasa, keluarga kita berantakan. Kita kena sakit penyakit. Kemudian kita juga banyak harta, tapi segala sesuatu nggak teratur. Termasuk mengelola, menaungi anak beranak.
Ya, artinya nomor satu adalah feng shui menitik beratkan kebahagiaan. Tepuk tangan dong. Jadi kalau Velali tak usah pikirin dulu ya. Nanti berantem terus ya sama. Kalau kita sudah menerapkan segala sesuatunya dengan baik dan benar, dalam artian kita punya energi positif yang baik, rumah kita baik, bidang bisnis kita cocok, nggak usah takut kita nggak bisa memiliki segala sesuatu. Maka daripada itu saya selalu bilang sama orang, jangan pernah berusaha jadi orang kaya. Jadi orang Kenapa? Nah, Karena jadi orang kaya gampang sekali. Kita tanya aja di depan, lu lihat ya, gua nih kaya apa enggak? Oh, kaya, bos. Tapi kita mendingan jadi orang cukup. Orang cukup itu nggak ada batasnya, bos. thank you, terima kasih. Saya bilang yang penting kalau feng shui itu adalah mencapai keseimbangan. Dengan keseimbangan berpikir dan segala sesuatu, artinya kita telah mengenal diri kita. Oke. Ya, kita punya prinsip yang baik gitu ya. Kalau kita nggak punya prinsip, kita akan diombang-ambing oleh orang lain kan. Betul. Oh, begini lo, begitu lo. Akhirnya kita diatur. Dan kalau duit kita diatur, terutama kalau kita punya duit nih. Kalau kita nggak punya duit sih nggak ada yang mau ngatur kali ya. Kalau kita ada duit, malah duit kita yang diporot nanti ya nggak? Iya. Nah, kemudian kita punya logika ya. Juga harus kita tahu sejauh mana kemampuan kita dalam bersiasat gitu ya. Nah, kemudian juga dalam hal misalnya kedisiplinan, kita juga mesti tahu kemampuan kita seperti apa. Ambisi kita, inovasi kita. Kalau semuanya itu kita tahu, maka kita udah siap kalau orang bilang Mas Hunse katakanlah. Punten. Ya, kita pergi perang kita tahu kemampuan kita dong. Iya, karena sudah tahu diri kita sendiri seperti apa. Benar, dan kalau kita udah tahu kemampuan kita juga bisa tahu kemampuan lawan kita. Jadi kita nggak usah takut bersaing dong. Siap. Nah, kalau semuanya itu telah kita kuasai, apakah kita perlu ngajar duit? Nah, Duit bakal datang sendiri, Son. uang yang menjemput kita ya, bukan kita menjemput uang. Bukan, iya. Kalau kita kejar duit, kita kejar-kejaran sama duit, lelah nanti. Malah jadi capek, nggak ada ujungnya apa kan? Benar, jadi kita harus kenal dulu diri kita. Kita punya kemampuan sebagaimana, ya. Kita terapkan tuh, ya. Bidang bisnis apa yang cocok, kapan kita lagi jelek, kapan kita bagus, gitu ya. Kemudian juga rumah yang nantinya kita tinggal, walaupun kita ngontrak harus yang seperti apa supaya bisa mendukung kita. Nah, nanti Ferrari datang sendiri kalau kita udah sukses. Tergantung kita maunya kemanain tuh duit ya nggak? Betul sekali. Iya. Kalau minta pesawatnya bakal datang sendiri juga. Benar. Paling nggak kan pesawat televisi ya nggak? Pesawat telepon. Pesawat radio juga bisa. Kalau pesawat radio paling penting. Kenapa yang paling penting pesawat radio? Oh, karena biar bisa dengerin kita dong. Benar. Iya, bakalan mendengarkan Pakang akan berkenalan dengan sahabat-sahabat Suka Sonora di YouTube FS Enthusiast. Dan bercerita tentang kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Nah, Supaya kita bisa beli Ferrari nanti. Nah, itu dia masih dibahas juga Ferrari ya. Nah, masih ada waktu kita lanjut. Boleh Pakang, satu pertanyaan ya. Ini ada Nurudiana nih. Hmm. Ya, bertanya pada video konsultasi feng shui gratis di Sonora FM dan jaringan. Oh, ini video 10 hari lalu nih kalau nggak salah ya. Mungkin ya. Heeh. Selamat malam Pak Kang. Di video ini dibahas Siap. bahwa air tidak boleh melewati pintu utama. Iya. Kebetulan pipa air ledeng melewati pintu atas dapur menuju tower. Bagaimana dampaknya? Gimana tuh dampaknya tuh? Gimana dampaknya? Ini sebenarnya pernah dibahas juga nggak sih Pakang soal air yang tidak boleh melewati pintu utama ya kan? Benar, Nah, tapi ini Pak nih, si atas- dia sekarang dia lewatnya pintu dapur. Nah, Ya, nah pintu dapur pokoknya secara umum jangan memotong pintu dengan lintasan air. jangan sampai motong. Benar, seperti juga jangan sampai pintu kita terpotong oleh
bagian atap rumah. Jadi atap rumah yang misalnya potongan atap rumah ya. Jadi untuk limas atau apa tuh yang perpotongan, dan kemudian potongannya nih memotong bagian atas, bagian daripada atas pintu gitu. Itu juga nggak boleh, sama. Ya sebaiknya jangan, karena itu bukan hanya mengganggu ekonomi, bisa juga mengganggu kesehatan. Ya, jadi dia tanya, kebetulan pipa air ledeng melewati pintu atas dapur ya, apalagi menuju ke tower gitu. Nah, sekarang kalau kita bahas lagi lebih lanjut nih, menuju ke tower. Tower itu adanya di mana? Tower itu di atas kan ya? Bener, di atas dapur. Iya. Berarti kan di atas dapur bukan nih dia. Kalau di atas dapur, dapurnya sektornya mana? Nah, ini juga harus dijelaskan ya supaya kita bisa melihat kelebihan dan kekurangannya. Jadi apakah ada faktor menguntungkan ataukah seluruhnya faktor yang merugikan gitu, tolong dijelaskan. Jadi kalau belum ada detail seperti ini, belum bisa dilihat ya apakah ini memang benar-benar salah ataukah emang... Iya, saya harus menjelaskan satu persatu area kan lama nanti. Iya. Kasihan yang lain dong ya. Iya. Ini ada lagi nih, Oke. Robin Henry Law. Robin Henry Law. Nah ini pertanyaannya kita simpan untuk segmen selanjutnya Pak Kang ya. Kita akan break sebentar dulu. Boleh, Jadi jangan boleh, kemana-mana, boleh. tetap bersama kami di Central Fengzai. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora Fengzai masih mengudara bersama Fahmi Wicaksono dan tentu saja Pak Kang Hongkian, dan Anda sekali lagi bisa mengirimkan langsung pertanyaannya untuk berkonsultasi, dikonsultasikan kepada Pak Kang di segmen ketiga dan keempat. Silakan kirimkan pertanyaannya di 0812 1129200. Jangan lupa nama lengkap, kemudian tanggal lahir, jam lahirnya, jangan lupa juga yang detail, dan juga pertanyaan yang sebisa mungkin tidak usah terlalu panjang namun masih bisa mencakup detail yang Anda ingin tanyakan. Pak Kang, mohon maaf tadi terpotong ya, tadi ingin mengajukan pertanyaan lagi kepada... Nggak masalah juga, Bang. Tanya lewat YouTube ada siapa nih Pak Kang? Iya, ini di video yang sama masih ya, video konsultasi feng shui gratis di Sonora FM dan jaringan. Dari penanyanya Robin Henry Law. Robin Henry Law, oke. Pak Kang, saya sudah pindahan rumah pada saat tahun tidak selaras buat suami dan istri. Malah double dia. Tidak selarasnya buat berdua-duaan. Bagaimana menyiasatinya? Bisakah kita ulang pindah rumah lagi sekarang saat tahun selaras? Saya nggak bisa jawab nih. Pindah ulang rumah, berarti pindahnya ke rumah yang sama begitu ya? Bisakah kita ulang pindah rumah lagi sekarang saat tahun selaras? Misalnya dia pindah dahulu ke satu rumah lain, apakah rumah lamanya ataukah ke rumah yang lain lagi, nanti untuk kemudian baru masuk lagi, tau? Iya. Iya, tapi saya nggak bisa jawab. Kenapa? Kenapa tuh Pak Kang? Karena sebenarnya patokannya kan kepada suami saja. Ya, istri ciong nggak masalah. Misalnya di tahun sekarang ini yang bersio babi, macan, ular, monyet, babi, ciong. Ya, nah yang jadi patokan adalah suami. Istri mau sio apapun nggak ada urusan gitu ya. Kalau yang sionya macan, ular, monyet atau babi itu adalah istri, sedangkan suaminya bukan dan tidak ciong, yang nggak ada masalah untuk pindahan gitu. Tetapi dia bilang dia akan berdua-dua ciong. Dua-duanya lagi
Iya, Nah, betul. yang jadi masalah berapa beban ya terjangan daripada ciongnya tersebut tadi. Oke. Kan kita pernah bahas Iya. 3 sampai 6 tahun, 6 sampai 9 tahun, bahkan ada yang di atas 12 tahun, minimal 12 tahun. Ya. Kan kita juga pernah bahas ada yang sampai lolosnya setelah 15 17 16 17 tahun tuh waktu itu tuh. Ingat nggak? Iya. Iya. Jadi saya nggak tahu nih kalau kenanya yang beban berat ya kita tinggal tunggu aja gitu sampai nanti dia terlampaui gitu. Artinya pindah ulang ya tidak akan mempengaruhi ya, tidak akan gitu ya karena dia udah tahun tidak selaras akhirnya kena beban berapa tahun itu ya. benar karena dia udah terkena. Nah, kemudian yang satu pertama, yang kedua berapa lama itu sudah terjadi. Kalau terjadinya belum lama, ya silakan gitu, buruan deh pindah gitu ya nggak? Karena kalau belum lama artinya beban Belum tadi belum ini. belum deraannya belum berat gitu. Oh, apakah ada batasan waktunya gitu Pak Kang sampai berapa lama? Dia kena baru siklus, mulai setiap terasa? orang berbeda. Ada siklus tiga tahunan, 3 bulanan dan 3 tahunan. Oke. Ada yang 3 bulan udah kena berat, ada yang 3 tahun baru kena kecil, ya. Jadi ini perlu ditinjau ulang juga nih, ya. Ya. Nah kalau itu yang terjadi ya segera pindah kembali nanti di tahun yang selaras pindah lagi gitu, ya. Oke. Itu bisa terjadi seperti itu. Kalau enggak, ya tentu saja cara-cara tadi bisa menjadi percuma gitu ya. Karena harus menunggu saja ya. Benar, ya. Maka daripada itu kita selalu wanti-wanti jangan sampai terjadi hal itu. Karena kalau kenanya cuma 3 tahun sih enteng gitu ya. Tapi Iya, kalau 3 dia, tahun walaupun enteng juga tetap aja lama ya. iya, tapi kalau waktu itu yang bertanya siapa itu yang dia sampai bilang 12 sampai tahun ya. 17 tahun baru lepas kan? Iya, Dia betul. bilang Pak Kang jangan sampai terjadi lagi, kalau terjadi aduh mikirinnya aja udah capek katanya. Artinya memperhatikan tahun yang selaras itu penting sekali Pak Kang ya. Penting sekali. Tidak boleh diremehkan Ya, ya. apalagi kalau itu berkaitan dengan mulai memperbaiki rumah, mulai pindah rumah, wah itu, apalagi yang dibongkarnya itu adalah dapur, wah parah deh. Karena dapur adalah yang paling vital dalam Betul, rumah. karena dapur merupakan pencernaannya kita kan, lambung kita tuh, Tubuh kita. ya. Nah ini ada Jesusen, dia bertanya pada video sama. Oh sama juga. Sama, konsultasi feng shui gratis di Sonora FM ya. Ini timnya Pak Kang milih pertanyaannya di satu video yang sama, biasanya loncat-loncat. Iya, saya juga bingung dan juga videonya yang baru lagi. Iya, makanya. Mungkin lagi sibuk kali dia, hantam dulu yang ada kali. Biar gampang ya. Mungkin ya. Bahkan kalau bikin gudang penyimpanan dekorasi di teras rumah, apakah boleh? Mohon bantu jawab Pak Kang, makasih. Tolong dong bantu saya dong. Kalau bikin gudang atau penyimpanan dekorasi di teras rumah. Iya, Teras kan adalah apa tuh kalau Pak Kang nyebutnya wajah ya, mulut. iya. Kalau ditaruh gudang berarti mulutnya kotor dong. Itu satu. Heeh. Kedua, teras itu kan adanya di depan pintu ya. Kalau pintunya terus dipasangin gudang, gimana kita masuk ya? Ketemu sama barang ya. Caranya gimana? Harus Terus kebayang ya kalau mau masuk rumah harus mindahin kartu itu. Iya, harus bertanya tuh sebaiknya yang jelas. Misalnya Pak Kang, di teras rumah saya di depan pintu, bagian kiri atau bagian kanannya misalnya ada lahan Pak Kang, itu bagian daripada teras. Saya bikin gudang, boleh enggak gitu, misalnya seperti itu. Iya. Tapi kalau di teras rumah, identik kan di depan pintu. Nah kalau di depan pintu dibangun gudang, kemudian mau kemana itu keluar masuknya? Ya? Iya. Apa kita lewat genteng? Kan nggak mungkin, ya. Kalau kita lihat bawah tanah kan nggak mungkin juga. Nah itu dia. Nah Jadi kita yang kita kan penyimpanan dekorasi atau mungkin
yang dimaksud oleh dia hanya sedikit, misalkan satu kardus, dua kardus disimpan di bawah meja teras gitu misalkan Pak Kang, itu bisa nggak? Teras ada mejanya tuh di mana? Teras ada meja untuk meja kecil gitu Pak Kang. Itu bukan teras tuh. Bukan teras namanya. Itu serambi tuh. Oh ya, itu serambi namanya ya. Ya, jadi harus jelas juga yang mana teras, yang mana serambi. Ya, kalau serambi dia ada batasannya. Ya, nah di bawah-bawahnya tempat duduk itu mungkin kita bisa buatkan gudang-gudang kecil. Iya. Tapi gini deh, kita berasumsi di kiri atau di kanannya pintu deh. Iya. Dan kita nggak tahu tuh arahnya kemana. Yang penting ada di kiri atau di kanan. Iya. Nah, satu hal yang perlu dipahami oleh Jesusen apa namanya ini ya. Nah, itu adalah bahwa pintu utama tidak boleh dikalahkan oleh bangunan apapun, termasuk gudang. Apalagi kalau itu adalah kamar. Jadi ada orang begini nih. Sebelum dia masuk ke dalam rumah, dia kan harus masuk, pintu utama dibuka adalah ruang tamu. Dia bangun kamar di depan, di halaman. Karena kamarnya kurang nih, dia bangun di halaman. Misalnya halaman dia ada 5 meter, dia bangun 3 kali 3 misalnya. Itu kan menjorok ada di halaman, kan berarti untuk mencapai pintu utama kita harus melewati kamar tersebut. Nah, ada 2 kemungkinan. Satu, dia buat pintu itu dari ruang tamu masuknya, atau sebelum daripada ruang tamu. Jadi dari halaman bisa masuk. Kedua-duanya jelek juga kan. Oh, tidak yang bagus. Iya, nggak ada yang bagus ya. Kalau gudang-gudang kecil aja sih dia menjorok jauh daripada pintu, masih mending. Asal tonjolannya jangan sampai menutup pintu gitu ya. Jangan terlalu berdampak kepada saluran udara dan pencahayaan terhadap pintu. Masih memungkinkan. Tetapi kalau dia itu besar, ya apalagi besarnya seperti tadi ruang tidur, ya itu jelek. Jangankan pintu itu ada di depan di halaman. Kalau pintu itu pun adanya di ruang tamu, itu kan juga menimbulkan masalah. Di mana masalah keuangan kan menjadi fatalis dong ya. Seringkali orang nggak mau bayar utang gitu kan. Uang kita lebih besar pasak daripada tiang pemakaiannya untuk hal-hal yang sekunder, bahkan tertier yang nggak dibeli-beliin gitu kan. Nah, ini kan nggak boleh terjadi dong ya. Nah, kalau kamar itu pintunya di bagian depan, masalahnya bisa lebih banyak lagi tuh. Apalagi dikhawatirkan kalau gudang gitu kan rawan ada debu ya Pak Kang ya. Apalagi barang-barang nggak kepake itu kan jadi masalah kesehatan juga ya kan. Benar ya, tetapi satu hal yang paling penting, jangan sampai dia seolah-olah mengecilkan makna pintu utama. Ya, coba aja bayangkan, pintu utama tuh analoginya apa sih? Analoginya ya mulut kan? Yang dilihat orang-orang gitu. Iya, mulut kita kan? Mulut iya. Mulut. Coba kalau di mulut ditempeli sesuatu. Aneh kelihatannya ya. Bukan aneh, serba salah, mau makan juga susah. Iya toh? Kalau dipasang lipstik, nah itu baru. Ya, kalau misalnya seperti gitu aja deh. Seperti Sony sekarang misalnya pakai mic yang ngegantung gitu. Kalau disuruh jalan aja suruh pakai itu terus juga kan nggak enak ya. Kalau bukan lagi siaran. Iya, nanti malah didengar orang-orang kan malu begini. Ada jendolan lagi. Nah, maka kita nanti akan bertemu dengan sahabat-sahabat Sonora yang sudah siap memberikan pertanyaannya lewat WhatsApp Sonora. Boleh. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana sahabat Sonora. Ini dia sahabat Sonora, segmen yang ditunggu-tunggu karena saya akan menyampaikan pertanyaan yang sudah Anda berikan ke WhatsApp 0812-112-9200. Tapi sebelum itu, saya harus tanya dulu dong ke Pak Kangnya. Pak Kangnya sudah siap belum untuk bertemu sahabat Sonora?
Masih mau bertanya? Sudah pasti jawabannya, so pasti always ya. Selalu always. Sudah selalu always lagi ya. Kita akan bertemu dengan Juragan dulu nih. Ada Juragan Sugiyarto, Pak Kang. Sugiyarto. Namanya memang Sugiyarto saja nih. Ini lahirnya tanggal 12 Maret. Tanggal 12 bulan 3 tahun 1985. 1985. Jamnya 7.30 pagi, Pak Kang. Iya. Nilai keberuntungannya ini 5 di tahun ini. Terus rumahnya duduk di barat, hadap ke timur, Pak Kang. Nah, tahun ini tuh ingin renovasi rumah, pindah kamar mandi dan dapur. Nah, dilihat di kalendernya Pak Kang, itu bulan 5 dan 8 Imlek bagus. Tanggal baiknya dimulai tanggal 14 atau 7. Jam berapa Pak Kang dimulainya, ini pertanyaan. Satu-satu dulu ya. Tadi pertama dia bilang nilai keberuntungannya 5. 5. Jadi harus selalu waspada. Kenapa? Walaupun Sugiyarto ini bersiok kerbau. Kenapa saya kata walaupun? Kenapa? Karena kerbau adalah sio yang diunggulkan, bakal dan memiliki potensi kesempatan prospek yang baik di tahun ular kayu Imlek 2576 ini. Jadi di sepanjang tahun 2025 bahkan hingga 16 Februari 2026 bakalannya bagus toh. Wow, iya. Iya, tetapi nilai dia 5. Ini 5 tidak jelek, cukupan. Tetapi kan seharusnya bagus. Iya. Jadi kalau boleh dibilang Sugiyarto bakal memperoleh jalanan yang mulus yang tanpa ada rintangan. Nah, tetap aja harus diwaspadai. Jangan sampai nanti ngebut, taunya lubang kecil mencelakakan diri, gitu ya. Kayak jalan di tol Cipali kan lurus terus ya, itu kan bisa bahaya kalau ngantuk, bisa. Benar. Contohnya. Jadi tetap harus waspada, gitu ya. Jadi itu nilai 5 tidak mempengaruhi dia, boleh nggak sih untuk memperbaiki, memulai renovasi rumah? Boleh, nggak ada masalah. Tanggal berapa tadi? Lihat di kalender itu tanggal baiknya 14 Gogwe atau 7 Jitwe. Kemudian kalau untuk jamnya, nah ini yang ditanyakan jamnya ini. Enggak, dia tanggal internasionalnya berapa? Kalau tanggal internasional tidak disebut, tanggal 14 atau 7 Pak Kang? Tanggal 14 Gogwe. Iya, 7 Jitwe. Di bulan 5 dan 8 Imlek. Bulan 5 dan 8 Imlek. Kan tadi bilangnya 7. Kalau yang di tanggal itu disebutnya 14 atau 7 Pak Kang? 14 atau 7 apa? 7 Jitwe. Enggak, ini tadi 14 Gogwe kan? Iya, 14 Gogwe. Ya, terus satu lagi? 7 Jitwe. 7 pada cheat gue. Oke. Oke. Nah, satu hal kita mau kasih tahu juga nih. Oke. Kalau cheat gue, banyak orang tuh khawatir untuk memulai segala sesuatu. Kenapa? Kenapa Pak Kang? Karena dianggap sebagai bulan setan. Oh. Orang nggak berani lah ya. Oke. Nah, kalau gue tanggal 14, tentunya ini memang bagus untuk yang bersiok kerbau dalam hitungan, apalagi komposisinya seperti yang dimiliki oleh Sugiyarto ya. Kalau kita lihat dibanding yang bulan ke-7 pun memang kalah bagus dengan yang Gogwe tanggal 14. Oh, yang 7 malah lebih bagus. Enggak. Oh, yang 14, sorry. Ya, itu artinya tanggal 9 Juni itu. 9 Juni. Ya, 9 Juni. Jadi kapan, jam berapa mulainya? Jam 9.30, antara 9.30 sampai dengan 10.30 mulai start. Oh, oke, startnya dari situ ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih informasi untuk Juragan
selanjutnya akan menuju ke Juragin yang bernama Kirana. Ini bertanya tentang dua anaknya Pak Kang. Iya. Anak pertamanya Narada Deva. Narada. Deva. Narada. Deva pakai V. Deva. Laki-laki. Iya. Akhirnya tanggal 28 Oktober 28 bulan 10 tahun 2014 jam 22.45. Kita ke anak yang pertama dulu ya Pak Kang ya. Kalau anak pertama ini Narada, yang ditanyakan adalah Narada ini tinggalnya saat ini di Indonesia, sementara ibunya Kirana itu tinggal di Taiwan. Mau dibawa nih ke Taiwan Pak Kang, tinggal dan sekolah. Ini baiknya apakah dibawanya tahun ini atau tahun depan? Ini apakah memang butuh tahun yang selaras juga Pak Kang untuk membawa anak tinggal? Iya. Oke. Ya, untuk Narada Deva mau tahun ini boleh, tahun depan juga tidak bermasalah. Oke. Dan kepindahan ke Taiwan pun tidak ada masalah pula. Oke. Baik. Kemudian untuk anak kedua nih Pak Kang, tadi lanjut ya. Ya, Anak keduanya laki-laki namanya Ansel Pan. A-N-S-E-L. A-N-S-E-L, Ansel. ya, Pan, P-A-N. PAN. Iya. Kalau Ansel Pan ini lahirnya tanggal 27 bulan 1. 27 bulan 1 bulan 1 tahun 2021. 2021. Yang melahirnya, wah ini pas 0000. Ya, Bertanyanya warna baju, handicap, dan juga nanti pendidikan dan karir ya Pak. sebetulnya ya, kenapa cuma Ansel yang ditanya gitu ya? Daripada Narada ya. Iya, kedua-duanya punya prospek masa depan yang sangat-sangat bagus. Oke. Bahkan Narada udah lebih siap dibandingkan dengan Ansel. Ansel ya, karena Ya. memang kakaknya ya. Benar, tetapi harus dijaga jangan sampai terjadi satu bentrokan di antara mereka yang menyebabkan mereka gampang sakit misalnya ya. Karena yang satu sio kuda, yang satu sio tikus, musuhnya itu. Narada. Iya, Narada sio kuda, Ansel sio tikus ya. Nah, saya minta waktu sebentar untuk saya menghitung apakah bebannya berat atau tidak. Oh boleh Pak Kang, silakan ya. Iya, lumayan cukup berat loh ya. Oh lumayan cukup berat tuh, Iya, Pak, ya, walaupun nggak fatalis tapi cukup berat, hati-hati. Tapi kedua-duanya punya prospek yang bagus. Hanya saja kelemahan daripada Narada adalah keras kepalanya yang harus dikurangi. Sedangkan Ansel lebih menyendiri katakanlah, ya kurang bergaul. Ya, bahkan terlalu banyak melamun. Kalau dia bisa menanggulangi itu, ya, dan sering pakai baju warna hijau, nanti kalau bisa hijau tuh paling sedikit 2 tahun lah dipakai oleh si Ansel ya. Nah nanti barulah ditambahkan dengan warna hijau dan merah setelahnya. Tetapi warna-warna gelap, hitam, abu-abu, biru itu nggak boleh dipakai lagi ya. Oke, yang berwarna gelap ya. Iya, itu adalah kunci bagi mereka untuk mencapai kesuksesan di kemudian kelak ya. Nah, tolong diingat bahwa Narada tidak boleh keras kepala, sedangkan Ansel nggak boleh gampang tersinggung dan banyak melamun. Juga jangan kasih banyak makan asin-asinan ya. Oke. Kalau pendidikannya nih, Kirana bertanya apakah cocok jadi dokter untuk Ansel, Pak? Yang cocok jadi dokter itu Narada. Oh, oke. Ya, Narada itu cocok jadi dokter bedah, ya, dokter kandungan, dokter anak, dokter spesialis tulang, spesialis paru. Tetapi andai kata Ansel mau dipaksakan jadi dokter dan kemudian dia tidak menolak, dalam artian dia mau gitu ya. Sanggup juga. Kenapa? Dan sanggup juga begitu ya. Iya, jadi boleh-boleh aja. Tetapi saya minta tolong kalau misalnya
Narada itu menjadi dokter umum aja, saya juga masih oke, karena itu bisa cukup buat dia menghadapi kehidupannya kelak. Tetapi kalau untuk Ansel, saya khawatir nanti pelang dokternya rindu pasien. Rindu pasien. Ya, karena pasiennya nggak ada yang datang. Oh, lantas apa yang kalau gitu Nah, cocok untuk dia Anda? mesti ambil spesialis baru dia bisa sukses, ya. Oh, oke. Baik. Dia ambil spesialis di dokter jantung, ya, dokter khusus, ya, usus besar, usus kecil, ya, kemudian bagian paru, bagian tulang, atau dokter bedah, atau dokter gigi, gitu. Oke, Pak Kang, baik. Terima kasih atas jawabannya untuk kedua anak dari Kirana. Kita akan melanjutkan lagi untuk memberikan pertanyaan yang sudah datang dari WhatsApp di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana, sahabat Ura. Masuk di segmen terakhir, Sonora di program Sonora Fungsi masih bersama Tony Wijasono dan juga Pak Kang Hong. Ya, kita lanjutkan Pak Kang ya. Oh, so pasti. So, pasti. Kita saat ini ke Juragin bernama Maggie. Saya bantu aja Pak Kang ya. Ya. MAGG Ya, IE. IE. Yes, Maggie. Maggie ini lahirnya tanggal 7 Maret Tanggal 7 bulan 3 tahun 1993. 1993, Jam lahirnya 16:17. 16/17. Ya. Yang ditanyakan adalah elemen, kemudian karir, saat ini bekerja sebagai purchasing di perusahaan batubara, Pak. Elemen. Ya. Kalau dijelasin elemen, dikasih tahu elemennya, paham nggak nih? Ya, ayam, dia sionya ayam air, lahir tanggal 15 bulan 2 tahun 2544, ya. Iya. Nah, kayunya kayu, api, tanah, logam, air, ya, yang dominan logam dan airnya paling dominan. Jadi sebutan sebagai ayam air masih termasuk di dalamnya karena logam dan air adalah yang paling kuat. Ya. Kemudian yang terlemah adalah api dengan tanah. Selesai saya jelaskan itu, apakah dia paham apa enggak ya? Nah, itu dia, Pak. Iya, kan dia nanyanya elemen. Iya. Atau kita paham lah ya. Karena dia toh pede bertanya elemen berarti dia sudah ngerti dong ya. Iya, mestinya ya. Nah, ini saat ini bekerja sebagai purchasing di perusahaan batubara, Pak Kang. Apakah sudah cocok belum untuk Maggie ini? Lumayan, masih bisa ya, masih cocok. Oke. Nah, yang terakhir ditanyakan adalah mungkin handicap ya, Pak Kang ya. Ini soalnya Kalau udah tanya elemen, jangan tanya handicap lagi dong. Oh iya, karena sudah ya. Sudah jelas semua, dia tanyanya kan elemen. Oh iya, oke. Soalnya dia bertanya soal ini juga nih, Pak Kang. Jodoh ini pasti ya, dia belum nonton video hambatan mendobrak jodoh nih pasti nih. Bukan gitu, dia udah tanya elemen, nggak usah tanya saya lagi. Nah, itu dia, harusnya kan udah ngerti ya. Udah tahu, karena saya udah bilang logam dan airnya berat gitu ya, kuat gitu ya. Nah, dengan dia, kalau dia nggak ngerti, dia harus nonton video mendobrak hambatan jodoh. Di sana dijelaskan tuh, apa itu logam yang banyak, apa itu air yang banyak, apa itu api yang lemah, apa itu tanah yang lemah. Nah, ini tugas buat dia untuk belajar elemen gitu ya. Nah, itu dia. Berarti PR-nya untuk Maggie adalah silakan cari di YouTube FSC Enthusiast, kemudian cari video mendobrak hambatan jodoh ya. Oke, kalau gitu kita ke juragan. Namanya adalah Li Ka-shing. Li K-A Ka S-H-I-N-G. Li Ka-shing ini orang paling kaya di Hong Kong. Oh, iya Pak Kang. Iya loh, Serius nih Pak Kang? Serius? Orang paling kaya di Hong Kong. serius. Oh iya? Ya. Ini lahirnya tanggal 5 Agustus 5 Agustus tahun 1985. 1985, Li Ka-shing buntutnya aja udah lebih dia. Buntutnya udah lebih. 85. Dia yang mau ditanyakan nih Pak Kang. Jadi Li Ka-shing yang di Hong Kong itu udah tua renta.
namanya sama, semoga nasibnya juga sama ya. Mm-mm. Ini yang mau ditanyakan adalah rencananya sedang mencari rumah nih Pak Kang. Jamnya jam berapa? Jamnya, oh iya lupa, mohon maaf. Jamnya 17.00. 17.00. 00. Ya. Jadi Likasing ini sedang mencari rumah Pak Kang. Ya. Setelah dicari-cari, rumah yang menghadap utara dan kedudukan di selatan ini yang dia naksir lah istilahnya. Apakah cocok nih Pak Kang? Untuk Likasing ini? Itu yang paling berbahaya kalau dia memang sengaja. Oh, paling berbahaya. Itu makan nyawa. Oh, oke. Ya, dan yang kena itu adalah keturunan. Ya. Oh, oke. Ya, jadi itu tolong dihindari benar, jangan sampai dibeli ya. Kalaupun dibeli jangan dihuni sebagai investasi, boleh-boleh saja gitu ya. Oke. Jadi ada juga nih yang menurut dia tuh ada yang barat sama utara. Nah, kalau barat sama utara ini baik ya Pak Kang? hadap barat, hadap utara. Enggak, dia cocoknya hadap timur. Oh, cocoknya hadap timur justru ya? Iya, jadi jangan cari yang aneh-aneh. Tapi kalau dia cari, nggak masalah. Cari aja, jangan dibeli ya. Iya, Yang paling baik berarti hadap timur untuk Likasing ya? benar ya. Oke, terima kasih jawabannya. Kalau gitu kita bisa lanjut lagi ke, wah ini juragan lagi nih. Namanya adalah Robin Hendry. Robin Pakai I, Robin Hendry. Hendry. Yap. Robin Hendry ini lahir tanggal 25 bulan 6 25 bulan 6 bulan 6. tahun 1981. Iya, Pukulnya 2:10 pagi, Pak Kang. dini hari ya. Kenapa, Pak Kang? Dini hari. Ya, dini hari, benar. Iya. Robin ini pindah rumah sejak 2023 bulan Februari. Baru tahu ternyata tahun 2023 ternyata tidak laras buat Robin. Kalau ini yang ditanyakan adalah prosesi pindah ulang, jelas jawabannya tidak ya, karena tadi melihat jawaban Pak Kang tadi. Berarti yang ditanya mungkin bebannya ya, apakah berapa tahun nih Pak Kang? Dia pindah tahun 2023. 2023, tanggalnya dong. Oh ya, tanggalnya 25 Tanggal 25 Februari 2023. 25 Februari 2023 jamnya Jam 8 pagi. jam 8 pagi. Oke, kita tunggu untuk Pak Kang menghitung dulu. Iya, dia ciongnya sangat besar. Oh, Kemudian, oh benar ini besar ini. oh jiongnya besar. Besar sekali. Oke, setelah dilihat jam ini pindahnya tadi. Semuanya kena. Oke. Ya, semuanya kena, termasuk yang sangat besar. Jadi tolong dalam segala hal harus waspada dulu deh. Ya. Jadi sekarang udah di tahun 2025 gitu ya. Jangan membuat segala sesuatu yang manuver yang aneh-aneh. Pelajari segala sesuatunya lebih mendalam. Iya. Ya, kalau misalnya ketemu satu pakar feng shui yang bisa bikin kias, tolong dibantu diruat dulu deh ya. Iya. Sebelum rentang waktunya makin lama, sebab sekarang udah memasuki 2 tahun lebih toh. Jadi udah lama ya. Iya, Oke. iya. Dia juga menyebutkan posisi derajat hadapnya ini apakah diperlukan juga Pak Kang untuk dilengkapi? Boleh? Rumah klasternya ini hadap utara 20 derajat Pak Kang. Hadap utara 20 derajat. 20 Dan derajat. posisinya ini tepat di tengah di antara rumah-rumah lainnya atau rumah mikul istilahnya. Nah, dia kalau posisi 20 derajat berarti dia masih oke. Oke. Masih termasuk lumayan. Tetapi saya nggak bisa mengetahui dia mikulnya seperti apa karena dia mesti jelaskan dena, dan di acara kita ini suka untuk menjelaskan dena toh. Siap. Posisinya di belah mana. Ya tentu saja itu menjadi makin memberatkan kondisinya gitu. Oke. Nah sekarang saya yang balik bertanya sama dia, Iya. kondisi dia sekarang ini bagaimana? Ternyata memang dikonfirmasi
masih benar agak kurang bagus setelah pindah, Kang. Ya, jadi masuk tahun ketiga dikhawatirkan jauh lebih bermasalah lagi gitu. Oke. Pak Kang, terima kasih atas jawabannya untuk Robin Henry, dan juga sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh yang dibagikan Pak Kang di hari ini, Pak Kang. Sama-sama, saya senang sekali, nggak usah bilang terima kasih. Yang penting sahabat Sonora bisa memperoleh manfaat sehingga bisa layak kita sebut sebagai sahabat sukses Sonora. Ya, kita ketemu minggu depan ya, Pak Kang. Di Sampai hari yang minggu sama, depan. dan untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan kalau gitu sampai jumpa, Sony Wicaksono serta Pak Kang Fabian. Selamat malam.